Hello, kembali lagi ke channel saya. Ini sambungan saja daripada yang kemarin punya episode berkaitan dengan sebenarnya saya dah sebut 7, tapi sebab kesuntukan masa. Jadi hari ini saya tidak mau buang masa semua orang. Saya terus masuk pada konten yang pertama. Kalau anda suka video ini, tolong like. Mau tahu lebih lanjut lagi tentang 5 perkara, tentang tips-tips macam mana YouTuber pemula ni perlu buat, sila subscribe dan tolong share kepada kawan-kawan YouTuber yang lain, sebab saya tahu YouTuber pemula ni sangat banyak kerja. Okey, mari kita tengok. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon semua viewers tolong, kalau ada pertanyaan tolong tulis di bahagian komen di bawah. Saya boleh jawab persoalan sekiranya ada kekurangan di video seterusnya. Dan saya minta juga kalau ada kekurangan saya, apa yang perlu saya tambah, tolong juga bagi cadangan di bahagian komen di bawah. Thanks. Tengok penjelasan saya selepas ini. Cara pertama untuk kita tingkatkan kita punya view adalah kita perlu buat research. Do research, kan? Kita mesti buat research berkaitan dengan kita punya channel. Okay. Sebagai seorang YouTuber, apa yang saya terpikirkan, kenapa channel ataupun video orang makin lama makin meningkat, sedangkan yang kita punya channel kita makin lama makin biasa-biasa saja, kadang-kadang membosankan. Video orang lain berkualiti dan semakin berkualiti. Untuk hilangkan itu kebosanan, saya galakkanlah semua YouTuber pemula ni, tengoklah balik. Sebab tindakan kita tengok balik kita punya video ataupun channel itu, sebenarnya kita sudah masuk pada langkah yang pertama. Langkah pertama iaitu research, buat kajian. Soalan-soalan kajian yang perlu kamu buat ataupun tanya pada diri sendiri adalah yang pertama, apa konten utama kita punya channel? Pilih satu saja, tidak payahlah banyak. Kalau saya buat 3. Buat yang ini lagi, buat gaming lagi, buat pasal makan lagi. Alamak, 3 susah, tidak cukup masa tu untuk edit, untuk buat konten, tak cukup tu. Sebagai pemula kita pilih satu sahaja. Pilih konten yang paling kamu mahir buat. Saya tidak juga anggap YouTuber ni sebagai kerja utama, Saya anggap ni sebagai hobi saja. Mana tahu kan kerja sampingan hobi itu tiba-tiba menjadi kenyataan. Saya bukan YouTuber famous terkenal, biasa-biasa saja, orang kampung saja yang coba-coba bidang YouTuber nih. Sebab kalau sudah pincit, ini juga kerja saya. Kan siapa tidak mau jadi terkenal macam tu, mati ribu-ribu gaji. Okey, soalan yang kedua pula adalah siapa sasaran kita? Kita masih tetap siapa sasaran kita. Maksud sasaran di sini adalah siapa yang akan tengok kita punya video. Sebagai contoh, ada satu video yang saya nampak, dia punya konten semua pasal mekanik, bikin kereta, overhaul kancil. Okey, tapi takkan sasaran dia tu untuk perempuan, kan? Begitu juga dengan memasak. Takkan kita mau bukan memasak, menjahit. Ada juga saya jumpa menjahit. Takkan dia mau target YouTuber lelaki, kan, viewer lelaki. Macam berjauhan betul dengan minat kita. Mungkin juga ada lelaki yang mungkin suka menjahit, dan mungkin juga ada perempuan yang suka nih mekanik, Tetapi persen yang suka ini sangat kecil. Jadi sedangkan saya di sini nih, maksud saya di sini ni adalah biarlah kita punya konten tu kita tahu siapa dia punya sasaran. Okey, kalau sasaran saya ni, saya ingin kasih hibur semua orang lah. Di samping coba bagi maklumat-maklumat yang berguna untuk semua YouTuber pemula. Yang gaming tu seperti biasalah. Kalau main ML ni banyak, setiap kali update mesti ada yang dikurangkan, ada yang ditambah. Jadi teknik-teknik tu sentiasa bermain lah. Teknik bermain saja. Pada siapa yang selalu main sebagai marksman tu, tolonglah ikut tank. Jangan kasih biar tank satu orang berjalan-jalan. Saya guna tank selalu main, tapi selalu mati sebab tidak ada marksman di belakang. Okey, nombor 3 pula adalah mana mereka berada. Ini paling penting, mana mereka berada. Maksud berada di sini adalah negara. Kalau negara kita,
Sabah, negara pula, negeri kita Sabah, dia punya viewer masih 4 negara saja, Malaysia, Indon, Singapura, Brunei. Sebab itu tidak kisahlah kalau kita guna bahasa kita guna bahasa Melayu, tapi siapa yang dapat bahasa Inggris itu lagi saya galakkan untuk tembus pada peringkat internasional kan. Saya pun terfikir juga macam mana kalau si Tumatik pandai bahasa Inggris, mungkin dia boleh jadi YouTuber internasional juga tuh kan. Tapi kalau Adam Syamil pula kita tahu dia pandai bahasa Inggris, jadi tidak ada masalah dia untuk tembus peringkat antarabangsa. Okey, nombor 4 pula, mesti dapat kita boleh bagi sebab kenapa subscriber kita suka dengan video kita. Mesti kita dapat bagi jawapan. Kalau saya tanya diri saya sendiri, apa yang orang suka dengan saya punya video, saya pun tidak dapat bagi jawapan sebab saya tidak juga berani tanya lah. Tapi berdasarkan komen-komen, dorang bilang ada ini bagus, ada yang oke, mantap kan. Nomor 5, ini paling penting, yaitu fikir strategi macam mana mau tarik mereka suka. Mereka, tolong ingat, mereka ni ada 2 jenis. Satu, subscriber, orang yang sudah sub kita, dan yang kedua adalah potential subscriber. Maksud potential subscriber itu adalah orang-orang yang mungkin akan jadi kita punya subscriber. Potential subscriber yang perlu kita tackle sebenarnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga perkongsian sehari ini berguna untuk semua. Jangan putus asa, terus berusaha sampai berjaya macam Tumatik. Sekian dan terima kasih. Eden Gaming and Mukbang.